lihat sisi Giska yang kayak gini, dia kok kelihatan kayak punya aura jahat gitu sih? Yaudah Mam, gimana kalau kita ngomongin soal dealing kontrak sekarang aja? Oke. Ronald, yuk kita bicarain kontrak kita, ya? Tadi kan saya sudah bilang, saya akan jelaskan duduk perkara masalahnya setelah anaknya Shirley tiba. Oke, saya akan jelaskan lewat rekaman ini ya. Sekarang, perkaranya semua akan terjawab di handphone ini. Tunggu, ini rekaman apa? Aku dengar dari orang kepercayaan aku, kalau kamu nyewain tempat itu untuk salah satu mahasiswanya Pak Regar. Heh? Itu kan rekaman suara saya. Ngapain kamu ngerekam suara saya? Kurang ajar, gak ada sopan santun kamu ya, Ronald. Memangnya ada apa ya? Ronald, kamu isi nominalnya berapa yang kamu mau. Asal kamu batalin tempat kamu untuk salah satu mahasiswanya Pak Regar. Gila si Giska. Dia sampai bawa nyokapnya niat banget padahal cuma buat ngerebut tempat ini doang. Aduh. Apa maksud kamu? Tujuan kamu apa ngerekam suara saya? Apa maksud kamu? Mau kamu apa sih? Pak, Bapak sadar nggak? Tindakan Bapak ini tindakan tidak menyenangkan. Mami saya berhak loh untuk nuntut Bapak. Lu bisa diam aja nggak? Biarin dia ngejelasin semuanya. Apaan sih? Nggak usah kecampur loh. Urusan gue sama nyokap gue nih. Ya, tetap aja ini masalah kita semua. Enough, guys. Ronald, why you do this? Padahal kan kamu udah ngebatalin kontrak saya. Kok kamu lakukan ini? Maaf, Rey. Saya hanya berpura-pura supaya Shirley yakin. Dan saya ingin merubah pola pikirnya si Shirley tentang bisnis. Buat apa kamu ngerubah pola pikir saya soal bisnis? Buat apa? Tujuan kamu tuh apa? Saya tahu banget tentang kamu, Shirley. Kamu dari dulu nggak pernah berubah. Kamu selalu menggunakan segala cara untuk mementingkan diri kamu sendiri. Dan saya mau kamu paham kalau bisnis itu bukan tentang uang dan uang. Berani banget kamu ngatur hidup saya? Pakai mau ngajarin saya soal bisnis? Bisnis itu memang soal uang, Ronald. Kamu nggak ada hak untuk ngatur saya. Lagian kan kamu sendiri yang nulis nominal di cek itu. Sebesar itu kamu tulis. Mana? Udah kamu cairin? Hah? Udah kamu uangkan? Iya. Tenang, ceknya masih sama saya. Dan saya mau kamu tahu, uang yang kamu miliki tidak akan bisa membeli apapun. Karena bagi saya, membangun relasi bisnis dengan Pak Regar yang sudah berjalin bertahun-tahun itu sangat lebih penting dan sangat berharga daripada uang yang kamu miliki. Ingat ya Ronald ya. Kamu udah mempermalukan saya di depan umum. Saya nggak terima ya, Rey. Saya nggak terima dipermalukan seperti ini. Dan ingat ya Ronald ya, saya nggak akan pernah tinggal diam kalau saya diperlakukan seperti ini. Kamu ingat ya, saya belum selesai sama kamu. Gua nggak nyangka Giska sama nyokapnya bisa ngelakuin hal kayak gini. Dari kejar nyokap lo, kejar lah, kasihan itu. Lu kan juga pernah ada di posisi nyokap lo kan? Maksud lo apaan?
Masa harus diperjelas sih kalau lu posisinya sama kayak nyokap lu sama-sama kalah? Giska, udah Giska, mendingan kita nyamperin nyokap lo. Bahaya kalau misalkan dia sampai nyetir sambil emosi. Betul banget. Gue gak akan diem aja. Gue tunggu ya pembalasan dendam lo. Dah, makan tuh etika bisnis. Pak, waduh saya terima kasih banget, saya salut sama Pak Ronald. Pak Ronald itu nggak terhasut Pak, sama uang Pak, terima kasih banget Pak. Sorry ya Pak Regar, tadi saya hanya berpura-pura saja supaya si Sherry yakin. Saya sebenarnya ingin memberitahu ke Sherry dan dia harus belajar untuk menghargai tentang dunia bisnis. Ya, I understand. Tapi buat Sherry belum tentu. Cila, masih perhatian aja sama mantan barbarnya. Kak, lu bisa cepetan nggak sih jalannya lelet banget deh ini Vespa lu? Tau nggak sih, tadi tuh gua cek ya di Maps itu 20 menit nyampe ke lokasi. Ini lu 20 menit baru sampai sini. Rin, lu tuh bisa diem gak sih, Rin? Coba lu kalau masih berisik lagi, gue turun di jalan, lu mau jalan sendiri ya? Jangan dong, tega banget sih lu. Ini kan gua lagi worry sama garpu somai, makanya lu cepetan bisa nggak? Gue juga worry sama dia. Ya, makanya ayo. Kak, tadi lu lihat nggak sih mobil mamanya Giska lewat kencang gitu terus sama disusul sama mobil Giska juga kayak mereka kebut-kebutan gitu, lihat nggak sih? Ya enggak lah, orang gue fokus perjalanan. Kan ada banget nih orang yang ngeburu-buruin gue banget biar nyampe. Ya gimana gue gak fokus sama yang lain? Ya udah semua segala kan gue cuma nanya. Ya lu gak usah galak-galak juga sama gue, orang gue cuma bilang. Buru banget. Ini drama banget sih pakai nyebur ke got segala. Yuk. Perasaan gue doang deh kayaknya. Lagian ngapain sih di sini? Coba lagi deh. Jadi siapa nih yang traktir nih? Oh kan lo yang kalah. Enggak, gue yang paling pertama. Apa? Gak mantul banget Mak Ani. Mak Ripa kan belum makan. Masa mau diembat juga? Apaan sih lu semua? Ah, gak jelas. Ya, itu si Ripe kan gak nyentuh makanannya. Lagian dia juga udah kenyang bengong. Udah mending gue aja yang makan. Gue nyicip, ntar mubazir kan sayang. Ah. Inti, kadang-kadang inti ya. Gue lagi yang kena, gue lagi yang salah. Kenapa sih kalian tuh semua? Lu juga, Pe. Udah sih santai aja, kalem aja, slow aja gitu loh. Udah, anakmu tuh udah gede, gak kenapa-napa. Dia baik-baik aja, Ripe. Iya, Fa, udah mendingan lo makan deh. Sahabat kecil gue ini memang begitu orangnya. Dia selalu nunjukin ke kita kalau dia tuh baik-baik aja. Tapi itu cuma pura-pura. Gue tahu dia tuh lagi nggak baik-baik aja. Gue nggak bisa kayak gini kalau Karin itu belum ngabarin gue. Lagian mereka tuh lama banget sih perginya, aneh deh. Jangan-jangan masalah Rifki ini ada hubungannya sama Giska. Maksudnya nona pacar kesayangan itu apa toh? Jadi nona pacar itu ada tahu sesuatu begitu kan? Itu, Bel, cuma tinggal jawab aja, nggak susah kan? Ya, gue nggak tahu pasti sih, tapi tadi gue sempat ketemu sama Giska, terus biasalah ribut-ribut dikit, terus dia ngomong kalau bakalan ngancem geng kabel.